Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Ini aku mau melanjutkan lagi tutorial untuk Android. Jadi di sini aku mau mengenalin ke kalian semua gimana caranya menyimpan data yang ada di Android itu menggunakan database. Jadi di sini Android itu mempunyai beberapa platform atau beberapa API yang bisa kita pakai. Jadi untuk platform ini kita pakai yang versi online, dan juga yang versi offline untuk menyimpan data dalam database. Yang untuk online itu mungkin kalian pernah dengar yang namanya Firebase dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk offline mungkin kalian kalau sudah familiar dengan Android mungkin kalian pernah dengar yang namanya SQLite. Jadi kedua jenis platform API itu biasa dipakai untuk menyimpan data dalam database. Selanjutnya, bedanya online sama offline itu apa sih? Nah, kalau online itu datanya itu tersimpan di dalam cloud atau bukan di dalam handphone atau device kalian sendiri. Sedangkan offline itu data yang kalian simpan itu ada di handphone kalian atau device kalian. Nah, untuk kebutuhan kapan sih kita pakai database yang online atau offline itu tergantung dari kalian sendiri. Dilihat juga dari proses yang ada di aplikasi kalian, apakah prosesnya besar dan melibatkan data yang besar atau sebaliknya. Kalau misalkan kalian menggunakan data yang besar atau proses yang besar, kalian bisa menggunakan database yang ada di handphone kalian sendiri atau menggunakan database versi offline. Tapi kalau misalkan datanya nggak terlalu besar atau misalkan prosesnya sedang aja, nggak terlalu besar juga, kalian bisa menggunakan yang versi online. Jadi tergantung pilihan kalian sendiri ya. Jadi kali ini aku mau mengenalin gimana caranya kita menyimpan data menggunakan SQLite. Nah, sebelumnya di websitenya developer Android itu dia itu mengenalkan satu jenis bisa dibilang instead dari SQLite namanya Room. Nah, Room ini merupakan bisa dibilang API SQLite yang digunakan untuk Android X, Android setelah Android 9 ya kalau nggak salah ya. Jadi Android terbaru dia sudah menggunakan Room namanya. Jadi nama library-nya adalah Room. Kenapa sih dia menggunakan Room? Katanya sih ada berbagai macam keuntungan kalau kita menggunakan Room ini. Jadi semua proses yang ada di SQLite itu tidak dilakukan sepenuhnya. Jadi SQLite itu hanya melakukan beberapa penulisan data aja, nggak terlalu banyak. Tapi yang berperan penting ini adalah proses yang ada di layer ini, maksudnya di dalam codingnya, bukan di dalam library SQLite-nya. Jadi katanya sih kalau kita menggunakan Room itu lebih powerful daripada SQLite. Tapi di sini saya rekomendasikan kita menggunakan SQLite aja. Kenapa sih? Karena nggak semua handphone atau device yang ada saat ini masih sudah menggunakan Android 10 atau Android X. Jadi di sini aku mau jelasin tentang SQLite. Nah, kita lihat tadi di websitenya ya SQLite itu. Jadi menyimpan data menggunakan database itu sangat ideal untuk menyimpan data terstruktur atau yang berulang-ulang. Seperti contohnya adalah informasi kontak. Nah, untuk API yang biasa dipakai di Android untuk menyimpan data itu kita bisa menggunakan yang namanya SQLite. Nah, ini bisa kalian klik aja di sini, biasanya ada penjelasannya. Nah, ini ada banyak penjelasan. Jadi versi SQLite terakhir adalah untuk Android API 27, dimana versi terakhir adalah 3.19. Ini ada banyak banget fungsi-fungsi atau beberapa parameter yang bisa kalian lihat di sini. Gimana caranya memulai membangun database, gimana kalau ada yang share query dan lain sebagainya bisa kalian di sini. Oke, selanjutnya ada beberapa definisi-definisi yang ada di SQLite yang mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Jadi di sini yang pertama kita bisa mendefinisikan skema atau kontrak. Di skema database apa sih yang kita bisa pakai di dalam Android kita bisa buat seperti ini. Jadi di sini ada kelas. Kelas ini biasanya digunakan untuk membuat kolom atau membuat data-data yang ada dalam database. Jadi bisa dibilang predefine atau inisiasi awal dalam untuk membuat database. Selanjutnya ini biasanya kita lewatin aja dulu ya. Kita lanjut ke gimana caranya membuat database menggunakan SQL Server. Jadi ada satu fungsi yang dipakai untuk membuat database dalam
SQLite itu. Jadi fungsinya disebut dengan SQL helper namanya. Jadi ketika kita ingin mendefinisikan database kita harus mendefinisikan metode yang dapat membuat dan maintaining database dan tabelnya. Ini adalah beberapa statement membuat dan mendelete table. Ini adalah membuat dan mendelete table. Caranya seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah buat database-nya nih, cara buatnya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kita bisa buat tabelnya menggunakan ini, berita ini. Nah, selanjutnya setelah itu, nah ini bisa dibilang nih contoh codingnya yang lebih detail untuk membuat database dan membuat table yang ada di Android Studio menggunakan Libre SQLite. Nah, ini ada banyak banget informasinya. Kita bisa memasukkan data ke dalam database, atau bisa dibilang kita bisa melakukan proses care to bake. Kita masuk prosesnya insert datanya seperti apa. Di sini sudah ada, bisa kalian coba di sini lengkap. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi. Jadi kita bisa juga melakukan query select. Selanjutnya kita bisa juga melakukan delete, update. Kita bisa juga melakukan koneksi atau memulai dan memutuskan koneksi database saat tidak diperlukan. Itu juga bisa mendebug database-nya untuk ngecek apakah data kita sudah masuk atau belum. Kita klik aja linknya di sini. Oke, selanjutnya di sini aku mau membuat bisa dibilang aku nih mau membuat tutorial, tapi tutorialnya itu yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Jadi beberapa hari yang lalu aku menemukan tutorial. Ini tutorial untuk membuat database yang ada di Android, tapi di sini studi kasusnya dia membuat kontak information dari seorang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita akan lihat di sini. Nah, untuk link websitenya nanti aku tampilkan ya. Jadi aku masukkan di deskripsi. Oke, kita lihat dulu ada beberapa fungsi-fungsi yang dipakai nanti, yang mungkin bisa kita bilang paling sering dipakai untuk membuat database. Itu yang pertama adalah fungsinya adalah atau metodenya adalah open database. Ini biasa dipakai untuk membuka database atau menginisiasi database yang akan kita pakai nanti. Kira-kira namanya apa? Terus ada modenya apa sih? Mode privat dan sebagainya. Bisa kalian lihat di sini ya. Ada berbagai macam metode yang bisa kalian pakai di sini. Selanjutnya ada juga yang namanya bisa dibilang metode atau fungsi yang bisa dipakai untuk inserting atau memasukkan data dalam database. Ini adalah Excel SQL. Nah, ini biasanya dipakai untuk create table atau inserting data. Atau mungkin bisa dipakai untuk updating data. Selanjutnya ada yang disebut dengan fetching. Fetching ini bisa dibilang adalah query select yang kalian akan buat. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari query yang sudah kalian buat. Ya, query yang pada umum ya select, bintang, from, bla 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 dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa metode yang bisa kalian pakai. Kalian mau pakai metode get column count untuk mendapatkan berapa banyak sih total kolom yang ada di satu data table ini, kolom index, get column dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada juga database helper. Nah, ini database helper. Ini database helper atau kelas helper, kelas pembantu yang digunakan biasanya untuk memanage atau mengatur operasi yang berhubungan dengan relasi database. Kita akan coba di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh eksperimen yang bisa kalian pakai. Di sini ada banyak banget contohnya. Tapi di sini aku membuat tutorial untuk SQLite database ya. Jadi kita coba aja. Yang pertama kita lakukan adalah kita coba membuat user interface-nya dulu. User interface-nya kita lihat di sini. Di sini dia ada dua user interface yang dipakai ya. Dua user interface yang dipakai. Oke. Yang pertama kita masuk ke user interface yang mainnya ya. Di sini dia menggunakan namanya activity_main.xml. Oke, kita coba. Sekarang aku sudah membuat user interface baru. Di sini aku coba copy pastekan ya. Jadi di sini kurang lebih sama lah, nggak ada perubahan. Kita coba copy dan pastekan. Di sini dia menggunakan layout relatif. Di dalam relatif itu dia menggunakan scroll view. Jadi nanti
untuk datanya dia bisa di scroll naik ke atas seperti ini. Nah, terus untuk dia juga membuat list, jadi list itu nanti dia bentuknya list kayak kotak list seperti itu. Oke, kita kopas, kita pastikan aja di sini. Nah, kalau sudah, di sini pasti ada pesan merah. Nah, di sini ada beberapa pesan merah. Ini kita abaikan aja dulu, kita masuk ke yang lain dulu ya. Kita copy aja semua informasi yang di sini. Selanjutnya dia membuat juga activity display underscore contact.xml. Oke, kita membuat XML baru namanya activity underscore display underscore contact.xml. Kita buat ini draw layout. Ini kita coba new layout set file, terus kita masukkan new activity. Oh, kita pakai yang mana aja deh, buat resource lalu ya, file main layout, terus di sini kita buat namanya activity display kontak. Kita copy, kita pastikan. Oke. Selanjutnya setelah terbuat, baru kita kopikan beberapa coding yang ada di sini. Oke, kita pastikan di test. Nah, di sini ada beberapa pesan merah ya. Nanti kita lihat merah di mana aja. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke base value string.xml. Nah, ini tujuannya adalah kita membuat inisialisasi string yang ada di Android. Jadi untuk Android inisialisasi stringnya berbeda, dia nggak di dalam satu XML. Kalau untuk XML ya, untuk Java mungkin jadi satu nama file Java, tapi kalau XML dia di berbeda folder atau berbeda file. Jadi kita copy saja, kita masuk ke string value string.xml. Kita pastikan aja di sini. Oke, sekarang Oke. Nah, ini ada pesan error ya, karena di sini nama ppnm-nya my application, karena di sini defaultnya aku sudah memakai my application, jadi nggak bisa diganti. Jadi nanti di awal kalau kalian pengen bikin aplikasi, kalian harus tentukan namanya dulu ya. Jadi nggak masalah, di sini namanya sudah benar. Kita abaikan aja dulu ya. Sekarang kita lihat, oh pesan errornya sudah mulai hilang beberapa. Nah, untuk main activity-nya, oh sudah habis ya. Sudah tinggal yang draw label aja, di main dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang lainnya. Di sini kita lihat di res menu main menu.xml. Oke, di sini dia membuat beberapa coding baru. Di sini tujuannya untuk menampilkan menu, proses menu yang ada di Android-nya. Res menu. Oke, sekarang di sini res menu main menu.xml itu nggak ada. Kita buat folder baru ya, res new activity menu ya. Oke, sini caranya kita klik kanan di res, new Android resource directory. Kita buat value-nya di sini adalah menu. Sudah, kita oke, next. Maka di sini akan terbuat folder menu. Selanjutnya kita buat main menu.xml. Kita buat new main menu. Oke.
Oke, setelah itu terbuat, kita copy yang ini, pastikan di sini. Nah, di sini masih ada error ya, kita lihat di errornya. Setelah itu kita buat lagi display kontak.xml di sini. Display kontak, display kontak. Oke, sekarang kita copy paste ke sini. Oke. Setelah ini selesai, kita masuk ke settingan di Android Manifest.xml. Oke, ini dia akan mengatur beberapa settingan ya. Ikutin aja dulu tutorialnya. Android Manifest.xml. Kita lihat apa yang diubah di sini. This is default name of this project. Kita lihat allow backup true. Terus IP Mac Isolation launcher. Oke, string app name. Untuk label add string. Oke, sudah. Selanjutnya activity Android name my activity. Selanjutnya labelnya kita masukkan di sini adalah string app name. Nah, kita enter, kita ikutin aja tutorialnya. Setelah itu intent filter di sini. Oh, tidak ada perubahan. Nah, di sini dia nambah satu lagi nih, activity baru. Tujuannya setelah activity main selesai, baru dia akan masuk ke activity display kontak. Oke, sini kita buat. Nah, ini masih merah ya karena activity atau file Java yang ada di display kontak itu masih belum dibuat. Oke, kita masuk ke tutorial selanjutnya. Di paling atas kita mulai dari awal. Di main activity.java-nya. Nah, di sini dia menggunakan beberapa method atau beberapa library yang dipakai ya di sini. Nah, kita bisa kopikan dan kita pastikan aja di sini. Nah. Oke, sekarang kita pastikan di main activity.java. Oke, kita paste, copy, paste. Mungkin sini akan kita lihat ada beberapa error ya. Jadi kita coba kita selesaikan errornya apa. Terus selanjutnya kita masuk ke display kontak.java. New display kontak. Oke. Copy sampai habis, baru dipastikan di sini. Oke, pasti ada error pasti. Jadi kita akan selesaikan ya setelahnya. Setelah itu baru kita buat fungsi namanya db helper. Nah, ini tujuannya untuk bisa dibilang untuk nge-create database-nya kayak gimana caranya, buat database kayak gimana, create database, insert input dan sebagainya, kita pakai db helper. Sini fungsinya di sini dia insert kontak kayak gini, jadi dipisah ya. Jadi untuk fungsi database dipisah tersendiri. Kalau untuk Android di sini kita copy, kita pastikan, kita buat namanya dbhelper.java. Klik kanan, dbhelper. Oke, kita paste di sini. Nah, save. Setelah itu kita lihat error yang ada di sini. Kira-kira errornya apa? Jadi cannot resolve action bar activity. Oke. Oke, untuk yang main activity tadi itu
itu action bar ya. Sekarang action barnya mungkin belum saya resolve, tapi di sini aku mau coba pakai Relative Compact Activity dulu. Kira-kira nanti ada permasalahan apa? Kita coba dulu ya. Kita pakai Relative Compact Activity. Selanjutnya di sini kita coba resolve pesan error yang ada di layout. Nah, di sini ada beberapa pesan error. Errornya adalah bisa aku bilang main di posisi aja ya, posisinya. Oke, di sini ternyata setting bottom ini berhubungan dengan posisi activity vertical marginnya. Kita atur aja ya. Misalkan ini 100 dp. Kita coba size-nya 100 juga. Kira-kira bagus nggak ya posisinya? Oke, ini ada logo. Coba cek di sini logonya apa ini. Nggak usah. Kita pakai IC launcher aja. Oke, sekarang ini sudah nggak error lagi, channelnya sudah beres. Selanjutnya kita bikin drawable add new vehicle asset. Kita bisa pilih, kalau nggak salah ini kita bisa pilih ya. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa icon yang kita buat. Kita cari tanda plus aja. Oke. Ini kita kasih nama add finish. Nah, sekarang kalau sudah nggak ada error lagi, cek lagi. Oh, ternyata sudah tidak ada error lagi. Nah, sekarang ini sudah nggak ada lagi. Lagi kira-kira ada lagi nggak? Nah, ternyata nggak ada. Baru kalau misalkan kita pastikan di sini sudah nggak ada lagi pesan error, nggak ada yang merah lagi, maka kita bisa lanjut ke running application-nya. Kita pakai yang sudah kita buat kemarin beberapa minggu yang lalu. Kita tunggu aja dulu ya. Oke. Oke, sudah berhasil. Ini mungkin posisinya agak berantakan ya. Kita coba masukkan nama 123 jalan, misalkan kita pilih aja Malang, dimana test.com. Ini apa ya tadi ya, prosesnya juga berubah sedikit ya. Oh, city, state, zip, itu nggak apa-apa, ini saja Malang, udah nggak apa-apa, diatur aja posisinya. Oke, sekarang prosesnya sudah selesai. Ternyata dia sudah bisa disimpan. Kita klik ini, ternyata dia bisa nampilkan ini prosesnya. Nah, ini cuma masalah tampilan aja. Jadi di sini prosesnya tinggal kalian atur aja di sini ya. Di mana tadi? Oh, ini di sini. Nah, kan prosesnya terlalu ya, posisinya berubah-ubah. Coba aja kita klik, kita atur posisinya lagi.
cuma masalah di pengaturan aja ya, nggak bisa atur aja deh skillnya, atur posisinya aja. Mungkin itu tutorial untuk database dari saya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.